Selamat siang semuanya. Siang. Siang. Permisi dulu. Baik. Silakan ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Semuanya, siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini ya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai pembelajaran, Pak Yuda ingatkan kembali lagi mengenai kerapian. Nah, kerapian baju-baju kalian diperiksa terlebih dahulu. Sudah rapi atau belum? Bajunya sudah rapi belum? Nah, kaos kakinya sudah rapi semua atau belum? Kerudungnya bagi yang perempuan sudah rapi semua atau belum? Alhamdulillah, Pak Yuda melihatnya sudah rapi semua ya. Ya, sekarang kebersihannya sudah bersih semua belum? Laci-laci di atas meja ada kotoran atau tidak? Ya, alhamdulillah semuanya sudah bersih semua ya. Ya, baik. Setelah ini Pak Yuda mengingatkan bahwasanya kita selalu menjaga kebersihan, kerapian, karena Pak Yuda adalah seorang pendidik, kalian adalah siswa yang belajar di sekolah ya. Itu. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Baik, siapa? Akbar dan Putri ya. Baik. Pak Yuda absen terlebih dahulu. Akbar keterangannya apa? Tidak masuk, mengapa? Izin ya. Baik, izin. Lalu Putri keterangannya sakit ya. Baik, untuk Akbar semoga hajatnya hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Putri yang sedang sakit bisa diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sakitnya diangkat oleh Allah. Dan bagi kita yang menghadiri kegiatan hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, semoga selalu panjang umur, sehat selalu ya. Amin ya Allah. Baik ya. Kita selalu mensyukuri ya nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang Pak Yuda mengingatkan kesepakatan kelas. Nah, masih ingat tidak kesepakatan kelasnya itu apa saja? Nah, sebelum pembelajaran kita awali dengan berdoa dan membaca surat Al-Fatihah ya. Nah, bagi kita yang berkeyakinan agama Islam, seorang muslim, seyogiana selalu membuka pembelajaran dengan membaca surat Al-Fatihah ya, agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Lalu kesepakatan yang kedua adalah selalu menjaga kebersihan kelas ya, selalu menjaga kerapian kelas seperti yang Pak Yuda ingatkan tadi ya. Lalu yang ketiga adalah
menjaga sopan santun terhadap sesama teman, terhadap guru dan karyawan yang ada di sini ya, semuanya di lingkungan sekolah ya. Kita selalu menjaganya karena kita selalu menjunjung adat ketimuran ya. Seperti itu. Kesepakatan yang berikutnya apa? Selalu menjaga ketenangan dan ketertiban kelas ya. Nah, bagaimana kita belajar di sini bisa menjaga ketenangan. Diri kita dikontrol terlebih dahulu. Nah, diri kita dijaga. Bagaimana tidak mengganggu orang lain. Nah, ketenangan dan ketertiban. Bila diri sendiri sudah dijaga, kita bisa menjaga ketertiban dengan teman sebangkunya. Nah, bila sudah menjaga dengan teman sebangkunya, kita bisa menjaga antar teman atau intra teman, menjaga teman satu kelas. Seperti itu ya. Ya. Sampai di sini kesepakatan kelas ini dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Nah, setelah itu sebelum pembelajaran dimulai, Pak Yuda ingin mengingat materi terakhir kemarin apa? Yaitu teks iklan. Ya, masih ingat teks iklan? Nah, coba dibuka kembali materinya, diingat kembali. Materi teks iklan itu bagaimana definisinya secara singkat? Nah, teks iklan adalah Mbak siapa namanya? Nah, silakan dibaca. Teks iklan adalah pesan yang disampaikan dan tujuan untuk memperkenalkan suatu produk kepada audiens atau pemedia. Nah, tujuan dari teks iklan itu apa? Memperkenalkan sebuah produk. Nah, produk atau sebuah barang dengan tujuan agar masyarakat itu menyimaknya. Masyarakat itu tahu terhadap apa yang dipajang, apa yang dipertontonkan, iklan apa yang dipasang di luar, entah itu di jalan, entah itu di surat kabar, entah di radio atau televisi. Nah, bentuk iklan itu macam-macam. Ada iklan yang berbentuk audio, yaitu suara yang nanti diperdengarkan di lewat radio. Lalu audio visual, suara yang bergambar. Nah, biasanya diperkenalkan di televisi atau di handphone kalian, di YouTube. Lalu ada yang berbentuk apa? Nah, berbentuk visual saja. Biasanya iklan yang berbentuk visual saja atau bergambar saja itu terpampang di media cetak, ya, atau di surat kabar atau di koran-koran ya. Seperti itu ya. Masih ingat ya semuanya ya? Ya, baik, alhamdulillah kita masih ingat. Nah, setelah ini Pak Yuda akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Kita memasuki materi teks laporan hasil observasi ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari materi atau pengertian dari teks laporan hasil observasi beserta cirinya. Nah, itu yang pertama, kita harus tahu dulu materi teks LHO, biasa disebut dengan teks LHO. Materi dasarnya pengertiannya terlebih dahulu, lalu setelah itu cirinya. Nah, setelah itu yang kedua adalah kita mempelajari ya, mengidentifikasi bagian topik dan gagasan utamanya. Setelah bagian pengertian, kita ke topiknya dulu. Nah, setelah topik, lalu ke gagasan utama. Nah, ini bagian kedua. Lalu bagian ketiga yaitu mengidentifikasi struktur teks LHO. Nah, nanti setelah itu kita akan mempelajari bagian strukturnya. Inilah rangkaian yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kita bagian A, mengenal teks LHO atau teks laporan hasil observasi.
Nah, pengertian atau definisi dari teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan, ya, bersifat penjabaran umum, menjabarkan pemahaman-pemahaman atau informasi-informasi yang didapat dari hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan, objek apa yang dibedah. Nah, itu hasil pengamatannya tergantung dari objeknya. Nah, kita mempelajari tentang ciri-ciri dari teks LHO. Yang pertama adalah bersifat fakta. Nah, tadi Pak Yuda sudah katakan fakta. Apa yang ada di lapangan, objek yang kalian cari silakan ditulis sesuai dengan fakta. Tadi di awal Pak Yuda sudah mengatakan seperti itu. Ya, objek yang kalian dapat harus sesuai dengan fakta. Lalu yang kedua bersifat objektif. Nah, ini tadi di awal sudah Pak Yuda singgung, objektif bersifat adil, tidak boleh memihak kepada siapapun, ya. Tidak ada keberpihakan penulis atau pencipta dari teks LHO tersebut terhadap hal yang dilaporkan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun dilebih-lebihkan atau diurangi. Begitu ya? Nah, pembuka itu letaknya ada di bagian awal. Tidak mungkin pembuka ada di bagian paragraf kedua ataupun paragraf ketiga, apalagi bagian terakhir. Nah, pembuka itu biasanya berisi kalimat-kalimat pembuka, kalimat-kalimat perkenalan yang sesuai dengan judul dan tema yang ada di dalam teks tersebut. Ya. Nah, letak dari bagian pembuka itu ada di nomor 1. Mohon maaf. Paragraf pertama pembuka. Ini letaknya ada di sini. Di kalimat pertama pembuka. Ya. Berisi sebuah kalimat-kalimat atau informasi yang bersifat perkenalan mengenai topik atau tema yang ada di teks LHO tersebut yang sesuai dengan judulnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah pembuka ada bagian isi. Isi itu letaknya ada di bawah dari paragraf pembuka. Letak dari isi itu sudah jelas, dia ada di bawah pembuka. Berarti ada di paragraf ke-2. Nah, jangan lupa isi ini puncak dari materi, puncak informasi, pusat cerita dari teks laporan hasil observasi. Disinilah informasi tersedia, disinilah pusat cerita tersedia, ya. Inti cerita tersedia ada di bagian isi, ya. Semuanya dipusatkan di sini, di bagian isi ini, ya. Nah, sudah materi strukturnya sudah selesai. Nah, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ya, ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya yaitu adalah sikut, sakit, sikat. Nah, sekarang Pak Yuda arahkan yang ada di atas meja hanya 1 ballpoint saja. Yang ballpointnya 2 disimpan terlebih dahulu. Ya. Sudah semua? Sudah? Pulpennya sudah 1 semua? Ya, bagus. Nah, bila sikut kalian pegang di sini, bila sakit ada di perut, lalu sikat kalian pegang ballpoint. Ballpointnya hanya 1, kalian 1 bangku ada 2 orang, kecuali mbak yang di belakang tadi. Ya.
Baik, arahan dari Pak Yuda. Dimulai ya. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Baik. 2, 3. 2, 3. Baik. Sekarang Pak Yuda membagikan sebuah asesmen individu terlebih dahulu untuk menguji kalian ya. Sudah paham? Ya, Pak Yuda bagi dulu. Lembar kerja peserta didik. Nanti kalian isi di sini. Ya, diisi ada 4 soal. Yang pilihan ganda kalian silang. Lalu yang isi kalian jawab di bagian kotak ya, kolom yang sudah tersedia ya. Jangan lupa nama dan kelas. Ya, silakan diisi secara individu untuk mengetahui sejauh mana kalian dalam menangkap materi dari saya. Ya, sudah paham? Sudah. Silakan. Bisa dibagi ke belakang. Nah, di sini di lembar ini ya, lembar kerja peserta didik yang sudah kelompok kalian terima, silakan diisi nama kelompoknya terlebih dahulu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ya, silakan diisi dulu. Lalu kelasnya kelas berapa? Nah, lalu kalian simak tugas kelompoknya, yaitu bacalah teks berjudul sampah. Kalian simak teks berjudul sampah, lalu analisislah strukturnya. Kalian analisis struktur dari teks berjudul sampah, ya. Kalian cari strukturnya di teks tersebut, lalu kalian tulis kembali bagian-bagian struktur tersebut, di mana bagian pembukanya yang pertama, lalu yang kedua bagian isi, lalu yang ketiga adalah bagian penutup atau kesimpulan. Sudah paham? Ya, bila sudah paham silakan bisa dikerjakan secara berkelompok. Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ya? Silakan bisa dimulai.
Sudah selesai ya? Ya. Sudah selesai? Belum, kurang? Ya, kurang satu paragraf lagi. Baik. Baik, sudah selesai semua ya? Sudah. Baik, bila sudah, silakan perwakilan kelompok yang saya tunjuk untuk maju. Baik, kelompok 3. Kelompok 3 mana? Baik, silakan maju bagian pembuka nomor 1. Struktur bagian pembuka bisa ditulis. Bagian kedua silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Dihapus dulu, Mas. Dihapus dulu. Dihapus dulu di sini. Tulis. Ini dihapus semua. Ya. Bagian kedua kelompok 2, bagian ketiga penutup siapa? Silakan kelompok 5. Baik, kelompok 5. Kenapa? Isi. Kelompok kedua, ya, paragraf kedua, maaf, kelompok 2 bagian isi ya. Oke, silakan. Ya, sudah ya, sudah paragraf kedua. Terima kasih. Poinnya. Baik. Bagian penutup. Bagian ketiga atau bagian penutup? Silakan. Siapa tadi kelompoknya Kirana ya? Ya, silakan. Baik,
Terima kasih. Baik, sudah semua ya? Baik, mari kita bahas bersama-sama. Bagian pembuka yaitu sampah merupakan sisa buangan dari sudut produk yang sudah tidak digunakan lagi. Berdasarkan jenisnya, sampah dibagi menjadi sampah organik yang bisa terurai dan sampah anorganik yang sulit terurai. Benar atau salah? Benar, bagian pembuka. Lalu bagian isi. Jika sampah anorganik ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan sejumlah dampak buruk. Salah satunya adalah dampak buruk bagi lingkungan, apalagi rata-rata masyarakat memiliki kebiasaan membuang sampah di selokan ataupun di sungai. Sudah tepat atau belum? Sudah ya? Baik, bagian ketiga, penutup. Sampah anorganik merupakan jenis sampah sulit terurai. Contohnya adalah bungkus plastik dan botol minum. Sudah tepat atau belum? Sudah ya? Baik. Perwakilan dari setiap kelompok sudah maju dan menulis hasil karya kelompoknya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan tugas kelompok ini. Baik. Kesimpulan hari ini apa? Pembelajaran materi hari ini. Ya, siapa yang ingin berpendapat? Ya, baik, Mas Fadil. Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi pengamatan atau observasi dalam kurun waktu tertentu. Di dalamnya berisi fakta dan adu berimbang dan mempunyai infrastruktur untuk pembukaan sidang. Baik, sudah tepat ya bahwasanya hari ini kita mempelajari tentang teks laporan hasil observasi yang teks ini bisa dibuat karena hasil dari pengamatan observasi dengan strukturnya ada 3, yaitu bagian pembuka, isi, dan penutup. Baik, sekarang Bapak tanya kepada kalian semua, pembelajaran hari ini kalian suka atau tidak? Suka. Tidak atau suka? Baik, bila suka, apresiasi pada diri kalian dalam bentuk tepuk tangan. Ya. Baik, terima kasih. Bila sudah selesai, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya. Ya, baik, silakan bisa kembali ke kursi kalian masing-masing. Baik, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya bersama-sama. Semuanya, duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin keluar dari kelas dulu ya.